Halo sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 48, 49 dan 50 bersama Syari Kritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe, terima kasih. Episode 48 tegas Yosua masih ingat betul bagaimana Elang memerintahkan kepadanya untuk membantu Gea untuk mendapatkan kerjasama dengan perusahaan Mediterania Land. Oleh karenanya, dia sangat percaya diri ketika mengusir Adele dan dua orang lainnya walaupun dia mengetahui jika Adele adalah direktur utama perusahaan Permana City Corp. Sungguh pengusiran yang dilakukan oleh Yosua membuat Adele dan kedua anggota keluarganya yang ikut menjadi sangat terkejut. Dia tidak pernah mengalami pengusiran secara langsung seperti saat ini dan hal ini membuat dia merasa sangat tidak dihargai. Maksudnya Pak Yosua bagaimana? Bukankah Pak Yosua sendiri yang mengabarkan kepadaku jika perusahaanmu ingin bertemu dengan perwakilan perusahaanku untuk membicarakan tentang kerjasama yang diajukan oleh perusahaanku? Tetapi kenapa sekarang kamu mengusirku? Tanya Adele dengan ekspresi wajah yang tidak percaya. Yosua menatap tajam kedua mata Adele. Lalu dia berkata, "Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Atau aku yang tidak jelas mengatakan kepadamu?" Adele mengerutkan keningnya. Dia sungguh tidak mengerti. Farel yang mendengar itu kemudian angkat bicara. "Pak Yosua, mohon maaf, bukan aku bermaksud untuk berlaku tidak sopan padamu. Tetapi bukankah yang akan kita bahas adalah tentang kerjasama di antara dua perusahaan kita? Lantas jika memang begitu, tidak ada hubungannya dengan siapa yang datang, bukan? Kami datang ke sini karena kami ingin serius dalam membicarakan proyek yang menurut kami adalah proyek besar. Bahkan hal ini membuat direktur utama kami beserta dengan direktur kerjasama datang dan akan berbicara langsung denganmu. Itu semua karena kami menghormatimu. Jika Gea yang datang, dia belum cukup pengalaman." Yosua menggeleng-gelengkan kepalanya dengan perlahan. Lalu dia berkata, "Bukan aku bermaksud untuk tidak menghargai kalian, apalagi Bu Adele. Tetapi proposal itu dibuat dan diajukan oleh seorang wanita yang bernama Gea. Jujur saja pertama kali mendengarnya aku tidak tertarik sama sekali untuk bisa bekerja sama dengan kalian. Tetapi ketika aku melihat gigihnya wanita itu, aku pun mulai luluh dan mau membaca sedikit dari proposal yang diajukannya. Niatnya hanya berhasil saja tetapi ternyata proposal itu sungguh menarik bagiku. Makanya aku menghubungi kalian karena aku ingin mendengar langsung wanita itu mempresentasikan proposal yang sudah dibuat secara langsung di hadapanku. Aku ingin menghubungi secara langsung tetapi yang tertera di proposal hanyalah nomor kantor perusahaan Permana City Corp saja. Jadi mau tidak mau aku menghubungi kantor perusahaanmu dan mengabarkan untuk bertemu hari ini. Tapi sebenarnya aku sangat tidak menyangka jika kalian mengabaikan sosok Gea. Bukankah kalian bisa datang berempat?" Lanjutnya. Ketiga orang itu terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Yosua. Mereka merenungkan kata-kata yang keluar dari mulut sang presiden direktur perusahaan Mediterania Land. "Tapi kita sudah datang ke sini. Aku juga bisa menjelaskan tentang semua yang ada di proposal itu, Pak Yosua. Bagaimana jika pertemuan hari ini? Biarkan kami saja yang mewakili perusahaan. Untuk pertemuan berikutnya baru aku ajak Gea. Bagaimana Pak Yosua?" Padahal tetap kekeh untuk tetap mempertahankan diri dan juga dua anggota keluarganya yang menjadi perwakilan perusahaan Permana City Corp. Yosua mengirim sejenak ke arah Elang untuk melihat reaksi yang diberikan oleh pria itu. Tatkala dia melihat ekspresi wajah orang yang sangat dingin, dia menyimpulkan jika Elang tetap pada pendiriannya. Tidak mau kerjasama terjalin jika tanpa Gea. Yosua mengerti dan dia pun langsung berkata, "Aku di sini bukan dalam tahap negosiasi. Jika kalian ingin membicarakan tentang kerjasama kita berjalan, kamu bawa saja Gea. Kalau perlu biar dia aja seorang dirian. Game menjadi perwakilan kalian. Jika kalian tidak mau dan tetap bersikukuh bahwa kalian bertigalah perwakilan dari Permana City Corp yang paling pantas, aku tutup saja pembicaraan mengenai kerjasama itu. Aku sama sekali tidak mau membahasnya." Perkataan itu benar-benar membuat Adele tidak memiliki pilihan lain. Dia tidak mungkin mempertahankan harga dirinya saat ini karena masih perusahaan bergantung pada proyek itu.
Baiklah kalau begitu aku akan memanggil Gea untuk datang ke sini. Kamu tenang saja Pak Yosua. Dia akan datang dengan cepat, kata Adele. Yosua menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, kalau begitu, kalian bisa menunggu di lobi. Nanti ketika Gea datang, karyawan resepsionis akan mengantarmu langsung ke ruang rapat. Adele menganggukkan kepalanya, lalu dia pun membalikkan badan dan melangkah keluar perusahaan Mediterania Land untuk menghubungi Gea. Yosua kemudian menoleh ke arah Bastian dan kemudian menggerakkan badannya agar menghadap Bastian dengan sempurna. Mohon maafkan aku, Pak Widarnako jika sikapku tadi mengecewakanmu. Tapi jika kamu mau melunak dan membiarkan mereka memulai pembicaraan kerjasama dengan kita, aku akan memanggilnya lagi, ucap Yosua, merasa bersalah karena tidak konsultasi terlebih dahulu kepada Elang. Tidak perlu Pak Yosua, tindakanmu sudah sangat tepat sekali. Nanti jika mereka benar-benar membawa Gea, baru kalian bisa mulai rapat. Nanti kamu atur saja agar aku bisa melihat rapat berlangsung. Aku tunggu di ruanganku. Ya, kata Elang sembari memegang bahu pria parubaya itu. Yosua menganggukkan kepalanya. Lalu, dia berkata, baiklah, aku akan mengabarkan ketika rapat dimulai. Selepas itu Elang langsung melangkahkan kakinya menuju ke ruangannya. Di depan gedung terus Mediterania Land, Farel menahan Adele terlebih dahulu sebelum tantenya itu menghubungi Gea. Tante, apa tante yakin untuk mengajak Gea dalam pertemuan kali ini? Bukankah tante sendiri yang merasa ragu dengan kemampuannya? Tanya Farel. Adele mengernyitkan keningnya, lalu dia berkata, kamu itu bodoh atau tuli? Apa kamu nggak mendengar dan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yosua? Apa kamu pikir ada pilihan lain yang bisa kita ambil saat ini? Farel terdiam sejenak, lalu beberapa saat kemudian dia berkata, memang tidak ada pilihan lain. Walaupun beresiko. Ya sudah, kita coba saja. Yang penting kita memenuhi syarat yang diajukan oleh mereka. Lutfi yang mendengar itu langsung memukul kepala belakang Farel dengan sedikit kencang sambil berkata, itu yang dari tadi tantemu dan aku pikirkan. Bodoh. Jika kepada anak sendiri dia bisa melakukan hal seperti itu, tidak heran jika selama ini Gea selalu mendapatkan intimidasi dan pembulian dari ayahnya Farel itu. Adele kemudian menghubungi Gea dan memerintahkan kepada wanita itu untuk datang ke perusahaan Mediterania Land tanpa menjelaskan tentang alasannya. Gea yang sedari tadi merasa sedih karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tentu sangat senang ketika mendapat kabar jika dirinya dipanggil untuk hadir dalam pertemuan dengan perusahaan Mediterania Land. Tanpa pikir panjang, Gea langsung bergegas menuju ke perusahaan Mediterania Land tanpa banyak tanya tentang alasan kenapa tiba-tiba dia dipanggil. Dengan menggunakan ojek online nggak bisa datang dengan cepat ke perusahaan itu. Sekitar 20 menit kemudian dia tiba di sana. Adele, Farel dan Lutfi yang sedang duduk di sofa yang ada di lobi perusahaan dengan perasaan yang was-was takut jika Gea tidak datang, langsung berdiri tatkala mereka melihat Gea turun dari motor. Ah, akhirnya dia datang, ucap Adele, lega. Lalu kemudian dia pun menoleh ke arah Farel dan berkata, kamu kabari resepsionis untuk mengantar kita ke ruang rapat. Jangan membuang waktu. Setelah mengatakan itu, Farel langsung bergegas menuju ke karyawan resepsionis. Mohon maaf tante kalau aku lama datangnya, kata Gea. Adele menggelengkan kepalanya sembari berkata, nggak apa-apa. Ayo kita langsung menuju ke ruang rapat. Gea menganggukkan kepalanya. Ketika mereka berjalan menuju ke resepsionis, Gea iseng untuk bertanya, memangnya ada apa? Tante, tiba-tiba menyuruhku untuk datang ke sini. Bukan Adele yang menjawab, melainkan Farel. Itu karena Presiden Direktur Mediterania Land ingin agar kamu yang datang ke sini untuk mempresentasikan tentang proposal yang kamu ajukan. Sepertinya dia menyukaimu. Aku sarankan saja kamu untuk menerima dia. Nggak masalah jika harus menjadi simpanan atau istri kedua yang terpenting kamu bisa membantu keluarga. Jika kamu menjadi simpanan atau istri keduanya, kamu bisa mendorong Pak Yosua untuk terus membantu perusahaan kita, kata Farel tanpa merasa berdosa sama sekali. Bersambung, lanjut episode 49. Dihentikan di tengah presentasi alasan Farel mengatakan hal itu sebenarnya bukan untuk merendahkan martabat Gea.
Tetapi dia ingin memanfaatkan wanita yang dianggap asing olehnya karena tidak memiliki darah yang sama dengan keluarga permana yang lain, untuk bisa memajukan perusahaan Permana City Corp. Saat diam tadi dia berpikir jika Yosua memiliki perasaan kepada Gea. Dari sanalah Farel menyimpulkan jika Gea bisa memanfaatkan keadaan ini maka perusahaan Permana City Corp akan maju dengan cepat. Namun tentu saja, apa yang dikatakan oleh Farel itu membuat Gea merasa tersinggung. Bagaimana mungkin dirinya dijual untuk kepentingan perusahaan? Apa yang kamu pikirkan, Farel? Memangnya kamu pikir aku adalah wanita rendahan yang mudah untuk menjadi pelakor? Walaupun seperti ini, aku masih memiliki martabat sebagai seorang wanita, kata Gea dengan suara yang sedikit tinggi. Hahaha, di zaman sekarang, martabat itu tidak terlalu penting. Yang paling penting saat ini adalah harta. Dengan memiliki harta dan kasta yang tinggi, seburuk apapun martabatmu, semua orang akan menghormatimu. Semua orang berlomba-lomba mau mendengarkan apa yang kamu katakan. Jadi kamu nggak perlu gengsi. Gea, ucap Farel seraya mengangkat sebelah bibirnya. Dengan cepat Gea bertanya dengan nada yang tajam. Kalau begitu kenapa kamu lebih memilih untuk bersama dengan Gracia? Bukankah sangat banyak sekali wanita yang memiliki harta dan kasta yang jauh lebih tinggi darimu? Kenapa kamu tidak berjuang untuk mendapatkannya saja daripada kamu harus merusak rumah tangga seorang wanita biasa yang tidak memiliki harta dan kasta yang tinggi? Barulah setelah mendengar pertanyaan dari Gea yang tajam seperti itu, Farel baru bisa berhenti berbicara. Untuk menjadi seorang wanita simpanan atau istri kedua aku tidak bisa. Tetapi aku berjanji akan berusaha keras untuk membantu perusahaan semakin maju, kata Gea setelah beberapa saat menunggu perkataan dari Farel yang ternyata tidak kunjung keluar sepatah kata pun dari mulut pria itu. Adele menengahi perseteruan di antara keduanya. Sudahlah jangan bertengkar lagi. Sekarang kita fokus untuk menjalani presentasi dengan baik. Aku sangat berharap kita bisa mendapatkan proyek ini. Jadi bukan hanya Gea saja yang harus menyiapkan diri tetapi kita semua juga harus menyiapkan diri. Kita harus membantu dan mendukung Gea agar dia bisa melakukan presentasi dengan baik. Dengan begitu kita bisa mendapatkan proyek besar ini. Semuanya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Adele. Kemudian mereka pun menyiapkan diri masing-masing. Di dalam ruangan rapat, semuanya sudah disiapkan dengan baik. Akses sambungan video langsung yang akan digunakan oleh Elang untuk menyaksikan proses pertemuan di antara dua perusahaan itu. Kini Gea, Adele, Farel dan Lutfi masuk ke dalam ruangan rapat yang ternyata masih sepi dan hanya ada berapa orang saja di sana. Mereka berempat duduk di tempat masing-masing yang sudah disediakan dan menunggu Yosua datang. Di ruang komisaris utama, Elang sudah bisa melihat keadaan di dalam ruang rapat. Dan dia melihat wajah Gea yang tampak gugup. Melihat wanita imut itu dalam keadaan yang gugup membuat Elang tersenyum-senyum. Dia merasa jika wajah dia begitu lucu dan menggemaskan. Mungkinkah Elang sudah jatuh cinta kepada Gea? Entahlah. Bahkan dia pun tidak menyadarinya. Yosua mengetuk pintu ruangan dan kemudian masuk ke dalam ruang komisaris utama setelah diizinkan oleh Elang. Ada apa, Pak Yosua? Apa ada masalah terjadi? Tanya Elang. Yosua menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, bukan ada masalah. Kok, Pak Widarnako? Aku hanya ingin bertanya apakah rapat kali ini dilangsungkan dengan proses sesuai prosedur atau langsung dipermudah saja. Jalankan saja sesuai dengan prosedur. Tapi tetap berakhirnya kita akan menjalin kerjasama dengan mereka. Aku nggak mau sampai Gea curiga jika kita menggunakan jalan tol untuk mereka. Lagi pula aku sangat yakin sekali dengan proposal yang dibuat olehnya itu sangat berkualitas, kata Elang dengan suara yang tegas dan bersungguh-sungguh. Memang proposal yang dibuat oleh Gea cukup baik dan menarik perhatian dari Yosua. Terlepas dari Gea yang merupakan orang titipan, Elang. Wanita itu memang memiliki kemampuan yang mumpuni. Baik Pak Widarnako, aku akan laksanakan sesuai dengan perintah darimu, ucap Yosua seraya menganggukkan kepala dan tersenyum. Setelah itu Yosua pun keluar ruangan komisaris utama dan langsung menuju ke ruang rapat. Elang memperhatikan jalannya rapat dengan tidak hentinya tersenyum tatkala Gea sedang mempresentasikan proposal kerjasama yang dibuat olehnya.
Elang bukanlah orang yang bodoh dan tidak berpendidikan yang tidak mengerti akan sebuah bisnis berjalan. Pasalnya ketika dia menjadi tentara dia juga mengambil kuliah sampai dengan S2. Dan dia mengambil jurusan ekonomi dan bisnis. Dia cukup kagum dengan cara Gea mempresentasikan proposal kerjasama. Hingga akhirnya dia pun langsung menghubungi Yosua agar dipersingkat dan langsung saja memberikan kontrak kerjasama. Oleh sebab itu Yosua langsung mengangkat tangannya tatkala Gea masih menjelaskan beberapa poin yang terdapat di dalam proposal miliknya. Mendapatkan kode untuk menghentikan presentasi membuat tidak hanya Gea yang cemas, melainkan juga Adele dan dua orang keluarga lainnya. Semoga semua langsung berubah mimik wajahnya. Mereka khawatir jika apa yang disampaikan oleh Gea tidak membuat Yosua dan perusahaan Mediterania Land tertarik. Mereka juga khawatir juga jika Yosua akan memutuskan untuk mengakhiri rapat dengan hasil akhir mereka menolak bekerja sama dengan perusahaan Permana City Corp. Sebab biasanya orang-orang yang diberhentikan ketika melakukan presentasi itu karena mereka menyajikan presentasi yang buruk. Farel langsung mencolek paha Adele agar tantenya itu menoleh ke arahnya. Aku sudah memperingatkan sebelumnya kalau kita saja yang lebih baik berbicara. Sekarang benar saja. Pengalaman Gea memang sangat kurang dan hasil akhirnya kita gagal mendapatkan kontrak kerjasama itu, kata Farel dengan suara yang lemas. Tapi memang kita nggak punya pilihan lain. Farel, Pak Yosua tidak mau memulai pertemuan tanpa adanya Gea. Berarti sama saja. Apakah ada wanita itu atau tidak? Bisik Adele. Abis kita, harapan kita sudah tertutup, ucap Lutfi. Adele menggelengkan kepalanya, lalu dia berdiri dan berkata, mohon maaf Pak Yosua, aku ingin minta waktu sedikit lagi. Biar aku saja mempresentasikan tentang keuntungan yang akan didapat perusahaan Mediterania Land jika mau bekerja sama dengan perusahaanku. Yosua mengangkat tangannya dan melambai sambil berkata, nggak perlu. Semuanya sudah terlihat jelas olehku. Setelah mengatakan itu Yosua memalingkan pandangannya kepada Gea. Dia mengabaikan Adele yang ingin melanjutkan perkataannya. Proposal yang kamu buat memang sangat menarik dan membuatku berdecak kagum. Mungkin bagi sebagian orang proposal itu tidak jauh berbeda tetapi bagiku ada beberapa detail yang benar-benar membuatku tertarik. Jadi aku putuskan untuk langsung memberikan kontrak kerjasama denganmu. Ucap Yosua seraya tersenyum dengan lebar kepada Gea. Sontak saja, mendengar apa yang diucapkan oleh Yosua membuat Adele langsung terduduk. Lemah. Kakinya yang sedari tadi tegang, kini bagaikan tidak memiliki tulang. Dia merasa plong. Gea tersenyum dengan sangat lebar mendengar itu. Oh ya, Pak, apakah ini beneran atau hanya sebuah perang saja? Tanya Gea, tidak percaya. Yosua kemudian berdiri dan mengulurkan tangannya untuk mengajak Gea yang berjabat tangan. Tentu saja aku serius dalam hal ini. Oleh sebab itu aku ingin kerjasama ini terjalin secepat mungkin. Namun sebelum itu, aku ada satu syarat bagimu dan bagi perusahaanmu, kata Yosua setelah dia menerima jabat tangannya. Semua perwakilan Permana City Corp yang ada di sana terkejut. Sebuah syarat. Syarat apa? Farel menoleh kembali ke arah Adele. Lalu, dia berkata, aku sangat yakin sekali jika syarat yang akan diberikan oleh Pak Yosua adalah sebuah pernikahan. Bersambung. Lanjut episode 50 balas dendam organisasi sayap merah. Memang sepertinya alasan itu yang paling masuk akal saat ini dan Adele pun menganggukkan kepalanya tanda jika dia memikirkan hal yang sama. Mungkin saja iya, jika memang seperti itu. Aku akan memaksa dia untuk menikah dengan Pak Yosua. Aku nggak mau kesempatan untuk mengembangkan perusahaan sampai terlewatkan, kata Adele setengah berbisik. Gea menatap wajah Yosua sambil mengangkat kedua alisnya. Bertanya, syarat apa itu, Pak Yosua? Jika tidak memberatkanku, aku akan menurutinya. Yosua tersenyum mendengar itu, lalu dia berkata, syaratnya adalah kamu sendiri yang harus memegang proyek ini dan menjadi penanggung jawab dari pihak perusahaan Permana City Corp. Bagaimana? Apa kamu setuju? Gea menarik napas namun disimpan pada dada. Tanda dia terkejut dengan syarat yang diberikan oleh Yosua. Lalu dia menoleh ke arah Adele. Wanita itu sadar jika keputusan mengenai hal ini bukan dia yang pantas untuk memutuskannya. Melainkan Adele sang direktur. Kemudian Gea memalingkan kembali pandangannya kepada Yosua dan berkata,
Sepertinya untuk memutuskan apakah aku menerima syarat itu atau tidak ada pada Direktur Utama Permana City Corp. Bu Adele, Gea dan Yosua secara bersama-sama menoleh ke arah Adele. Yosua mengerti dan dia pun kemudian bertanya kepada Direktur Utama Permana City Corp. Itu tentang masalah syarat yang diberikan olehnya. Bagaimana Bu Adele, apakah kamu setuju dengan syarat yang aku berikan? Jika kamu setuju, aku akan menandatangani kontrak kerjasama kita sekarang juga. Tanya Yosua. Adele terdiam sejenak untuk memikirkan tentang keputusan yang akan diambil. Dia sama sekali tidak menoleh ke arah Farel dan juga Lutfi karena dia sudah tahu pasti jawaban dua orang itu adalah menolak syarat yang diberikan karena menilai jika Gea tidak akan mampu. Mohon maaf Pak Yosua. Jujur saja, Gea masih sangat minim sekali pengalamannya dalam bidang ini. Aku rasa dia masih harus banyak beradaptasi dan juga belajar lagi dengan bidang yang ada saat ini karena memang dia baru saja bergabung di perusahaan. Jadi bagiku akan sangat riskan sekali jika memberikan jabatan setinggi itu kepada Gea. Aku tidak yakin jika dia bisa menjalankannya dengan baik, kata Adele, berusaha untuk membuat Yosua berubah pikiran. Yosua menatap kedua mata Adele, lalu dia berkata, aku sangat yakin sekali jika dia mampu untuk mengemban tugas itu. Jika aku tidak yakin dan aku tidak bisa melihat potensi yang ada di dalam diri Gea, aku tidak akan mengatakan ini. Tapi semuanya tergantung padamu apakah kerjasama ini akan berlangsung atau tidak. Kali ini barulah Adele menoleh ke arah Farah dan juga Lutfi untuk melihat pendapat mereka berdua. Dengan cepat Lutfi berkata, kalau begitu setuju saja. Nanti kita akan membantu Gea dari belakang jika dia mengalami kesulitan. Namun Farel melambaikan tangannya tanda jika dia tidak setuju. Lalu dia berkata, dia yang mungkin bisa untuk melakukannya. Jangan sampai kita mendapatkan masalah besar di kemudian hari jika memangsa memberikan beban jabatan itu kepadanya. Farel kemudian mengalihkan pandangannya kepada Yosua dan berkata, tolong kamu jangan libatkan perasaanmu dalam bisnis. Jika kamu mencampur adukannya maka akan terjadi yang seperti saat ini sedang terjadi. Yosua mengerjakan keningnya, dia sama sekali tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Farel. Elang yang melihat kejadian itu dan mendengarnya dengan baik menjadi geram kepada Farel. Jika saja bukan karena Gea, dia juga tidak akan mau membantu perusahaan Permana City Corp. Yang mana anggota keluarganya memiliki keangkuhan yang tinggi serta attitude yang buruk. Usir Farel dari ruangan, dia hanya mengganggu saja, seru Elang. Yosua yang mengenakan headset Bluetooth di telinganya, mendengar dengan sangat baik perintah yang diberikan oleh Elang. Apa yang kamu maksud? Sepertinya memang kehadiranmu di sini sangat mengganggu sekali. Jadi lebih baik kamu keluar dari sini. Aku nggak mau lagi melihatmu ada di dalam ruangan ini. Usir Yosua dengan sangat tegas dan tatapan mata yang begitu tajam. Sontak saja Farel terkejut mendapati jika dirinya diusir dari dalam ruangan. Sungguh harga dirinya benar-benar tercabik. Mohon maaf. Apa maksudmu Pak Yosua? Apa kamu mengusirku? Apakah kamu tidak tahu kalau aku adalah orang penting di perusahaan Permana City Corp? Tanya Farel seraya mengangkat kedua tangannya setinggi dada. Dengan tatapan mata yang dingin, Farel berkata, aku tidak peduli apakah kamu orang penting atau tidak. Bahkan aku juga tidak peduli jika kamu adalah direktur utama di perusahaanmu ini. Orang yang sudah mengganggu dan menghambat jalannya rapat, maka sudah sepatutnya mereka berada di luar. Adele menarik napas dalam-dalam, lalu dia berkata kepada Farel, cepat kamu keluar dari sini. Jangan membantahnya. Ingat kita membawa misi untuk memajukan perusahaan kita. Jika kesepakatan ini gagal, maka perusahaan akan berada di ujung tanduk. Dengan kesal Farel pun keluar dari dalam ruangan rapat. Sesampainya di luar ruangan, dia pun langsung mengumpat, bajingan. Mentang-mentang dia adalah presiden direktur di perusahaan besar dia bisa menginjak-injak harga diriku. Sialan. Di dalam ruangan, Adele sudah memutuskan jika dia setuju dengan syarat yang diberikan oleh Yosua. Pak Yosua, aku sudah memutuskan jika aku setuju dengan syarat yang kamu berikan. Aku akan menjadikan dia sebagai penanggung jawab proyek ini, kata Adele yang tidak memiliki pilihan lain. Yosua menganggukkan kepalanya, lalu dia pun meminta kontrak yang sudah disiapkan olehnya kepada sekretaris pribadinya. Kemudian setelah kontrak kita diberikan,
Dia pun menyodorkan kepada Adele untuk ditandatangani. Silakan Anda tanda tangani. Setelah itu, kita secara resmi telah bekerja sama. Dan pertemuan berikutnya akan atur ulang dalam waktu dekat, kata Yosua sembari tersenyum dan memberikan kontrak kerjasama itu. Adele langsung mengambil kontrak kerjasama itu tanpa dilihat dulu isinya. Dia sudah sangat yakin jika kontrak kerjasama itu tidak mungkin merugikan mereka, yang ada malah memberikan keuntungan besar. Setelah proses penandatanganan itu rapat pun ditutup, dan Adele beserta yang lainnya dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Adele, Gea dan juga Lutfi sama sekali tidak terlibat perbincangan sampai mereka turun ke lobi dan bertemu dengan Pharrell. Ayo kita langsung pulang, seru Adele. Mereka pun langsung keluar gedung. Ketika Gea akan masuk ke dalam mobil, Pharrell berkata, "Kamu naik ojek online aja. Kami masih ada urusan lain." Gea terdiam mematung mendengar apa yang dikatakan oleh Pharrell. Kebetulan di titik itu, Elang berada di belakang Gea dan mendengar apa yang dikatakan oleh Pharrell dengan jelas. Pria itu memang tidak memiliki hati, geram Elang. Gea pun langsung menoleh ke arah belakang dan melihat jika Elang sedang berdiri dengan tatapan tajam menatap badan belakang mobil yang dikendarai oleh Pharrell. Tentu Gea terkejut melihat kehadiran pria itu. "Kamu ada di sini. Sedang apa?" "Aku ke sini untuk bertemu dengan temanku untuk menanyakan tentang janji pertemuanmu dengan perusahaan ini." Setelah dia menjawab pertanyaan, ternyata benar apa yang aku duga kalau dia sama sekali tidak memanggilmu karena aku. Tapi dia membuat janji denganmu karena memang tertarik dengan proposal yang kamu berikan. Jelas Elang." Gea menganggukkan kepalanya. Dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Elang karena dia baru saja melakukan pertemuan dan dia pun harus menjelaskan tentang proposal itu dengan panjang lebar. Namun Gea merasa jika dia tetap harus berterima kasih kepada Elang karena sudah mau membantunya. "Kalau begitu aku tetap berterima kasih kepadamu. Mungkin jika kamu tidak meminta tolong kepada temanmu itu untuk membuka proposalku, maka sampai saat ini aku belum berhasil menjalin kontrak kerjasama dengan mereka," ucap Gea seraya tersenyum lebar. Di titik ini, ponsel Elang berdering. Dia pun kemudian meminta izin kepada Gea untuk mengangkat panggilan suara itu. "Halo, ada apa Emily? Bukankah kita memiliki janji nanti sore?" tanya Elang. "Iya, aku tahu tentang itu. Tapi bisakah kita bertemu sekarang? Ini bukan karena rumah dan mobil tetapi sesuatu hal yang penting. Ini mengenai organisasi sayap merah yang berniat untuk membalas dendam kepada Bobby. Dan kembali anaknya menjadi incaran. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sebab pemimpin mereka yang akan langsung turun tangan," ucap Emily dengan suara yang begitu serius. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.